Baik, selamat malam dimanapun teman-teman berada. Saya selaku Ketua Korlap Tenaga Kontrak Honorer Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, mau menyampaikan beberapa hal. Namun sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Pit Nabot Kuai. Pada kesempatan malam hari ini kami mau menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh beberapa teman-teman lewat video yang sudah beredar. Sekali lagi, kami dari asosiasi tidak pernah mengeluarkan atau mengizinkan lewat siapapun untuk melakukan hal tersebut terkait dengan pernyataan-pernyataan. Ada beberapa pernyataan, 3 pernyataan itu. Untuk itu pada malam hari ini, pada poin pertama yang sudah disampaikan oleh salah satu ketua Korlap pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire dan beberapa teman-teman anggota yang ada di barisan belakang. Sekali lagi kami mau sampaikan supaya ini diketahui oleh pemerintah, diketahui oleh masyarakat, dan secara khusus kepada teman-teman yang sampai saat hari ini masih terus berjuang bersama-sama dengan asosiasi. Pada poin pertama, permohonan maaf yang sudah disampaikan oleh Ketua Korlap pada pekerjaan umum. Kami asosiasi secara tegas tidak bisa menerima hal tersebut karena pernyataan tersebut itu tidak bisa dilakukan di luar daripada areal pemerintahan, karena ini persoalan pemerintahan dengan tenaga kontrak, maka itu ada tempatnya bisa saja dilakukan di kantor bupati atau dihadiri oleh SKPD terkait dan Pak Bupati serta beberapa OPD, serta melibatkan kami asosiasi beserta dengan seluruh Korlap yang ada di masing-masing SKPD. Itu pada poin pertama. Yang kedua, terkait dengan keputusan Menpan 1053 bahwa apa yang sudah disampaikan oleh salah satu ketua Korlap Dinas Pekerjaan Umum itu tidak bisa disampaikan dan kemudian itu dinyatakan sah atau tetap dilanjutkan, karena persoalan XTHK2 tenaga kontrak itu dalam hal ini masih dalam persoalan yang sementara teman-teman lakukan atau tempuh lewat jalur hukum. Untuk itu sekali lagi kepada seluruh teman-teman dimanapun berada, perlu ketahui itu tidak bisa semerta-merta disampaikan secara lisan seperti itu. Ada prosedur, ada koridor yang harus dilalui. Dan pada poin ketiga, sekali lagi tidak bisa secara langsung apa yang disampaikan oleh ketua Korlap tersebut itu tidak bisa menyampaikan sepihak bahwa mereka lah yang akan diakomodir. Itu tidak bisa seperti begitu. Ada koridor, ada prosedur yang harus dilalui. Nah, salah satunya apa? Setelah proses persidangan ini selesai atau bila mana persoalan ini sampai ke PTWN dan Menpan, karena hasil yang sudah kami temui di lapangan ternyata di sana ada indikasi sesuai Menpan, nomor Menpan 1053 itu ada beberapa nama-nama yang sama sekali berstatus tidak honor. Untuk itu kami menolak
atau membantah penyampaian yang dilakukan oleh teman-teman yang sudah diarahkan atau ditawarkan untuk menyampaikan beberapa poin-poin tersebut. Saya berharap supaya teman-teman yang lain juga coba untuk berpikir baik, bijaksana di dalam mengambil keputusan atau mengambil tindakan ini. Jangan sampai ini terjadi dan merugikan kita semua dan merugikan salah satu pihak. Itu yang sangat kami sayangkan. Saya Koordinator Setuan atas nama Ditepianus Kudiai, kami menolak dengan apa yang disampaikan di pihak sebelah. Beberapa orang itu tidak diakomodir dalam kita asosiasi tenaga kontrak kedua tenaga honorer Kabupaten Nabire. Oleh karena itu ada 3 poin yang mereka nyatakan sikap itu sangat tidak kita terima atas asosiasi tenaga kontrak Kabupaten Nabire. Permintaan maaf di mediasi pertama itu permintaan maaf sepihak dari pihak seberang, yaitu yang diakomodir dari koordinator PU. Itu dia mengumpulkan sekelompok orang bukan atas nama asosiasi. Jadi 3 poin itu bukan kami atas nama asosiasi untuk permintaan maaf, tetapi permintaan maaf sepihak. Untuk poin yang kedua, menerima keputusan Kemenpan nomor 1053 tahun 2022, itu sama, itu tidak koordinasi dengan kami untuk menerima. Itu keputusan sepihak dari koordinator PU yang tadi saya sampaikan. Itu mereka mengambil kebijakan dengan sebau mereka saja tanpa koordinasi dengan kami asosiasi. Itu kita punya asosiasi itu sudah dalam bentuk organisasi, tidak bisa sepihak untuk bertindak. Jadi kami asosiasi Kabupaten Tenaga Honorer Kabupaten Nabire menolak poin kedua. Menolak dalam arti kami masih menjalani proses hukum dari Pengadilan Negeri Polda. Kemarin kita baru masukkan ke Polda dan PT UN. Jadi poin kedua, kami tidak menerima keputusan Menteri 1053 tahun 2023. Yang poin ketiga itu kami dari Asosiasi Tenaga Honorer Kabupaten Nabire, kami tidak tahu menahu soal teman-teman kami yang menyeberang. Entah itu mereka mau diakomodir oleh bupati atau apa, itu silakan, itu pilihan mereka. Kami Asosiasi Tenaga Kontrak Kabupaten Nabire masih berjuang menuntut kita punya hak. Sekian. Di malam hari ini, Selasa 28 Februari, saya atas nama Doni Solis Hamadi menolak dengan tegas pernyataan yang dilakukan
oleh teman-teman yang berada di pihak sebelah. Walaupun mereka kemarin bersama-sama dengan kami, tetapi mereka sudah menyeberang ke pihak sebelah. Di sini kami tidak tahu apa yang dijanjikan oleh pemerintah. Namun kami di sini menyatakan sikap kami bahwa sejak mediasi pertama sampai dengan yang terakhir, Bupati pun sendiri tidak pernah hadir dan selalu menghindar daripada apa yang kami minta dan kami tuntut. Untuk sebab itu, dari asosiasi kami tidak pernah menyatakan sikap dan permohonan maaf kepada Bapak Bupati Meshak Magai. Dan yang kedua, kami tidak pernah menerima keputusan hasil daripada Menpan RB dengan indikasi bahwa keputusan Menpan RB telah direkayasa Untuk itu, kami dari asosiasi honorer THK 2 Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, kami tetap akan menuntut hak kami. Dan di poin ketiga, kami tidak pernah menolak Bapak Bupati sebagai kepala daerah ataupun melawan Bapak Bupati. Tetapi karena kami merasa bahwa beliau adalah bagian daripada kami sebagai rakyat. Tetapi karena kami punya hak, itu yang kami menuntut. Untuk sebab itu, bila mana teman-teman di pihak sebelah memohon untuk diangkat sebagai tenaga honorer, diangkat sebagai ASN, kami pun menyatakan sikap bahwa kami pun juga harus diangkat. Karena kami merasa bahwa kami pun sudah bertugas di Kabupaten Nabire dan kami sudah mengeluarkan tenaga, pikiran sebagai tenaga THK 2 untuk membangun kota Nabire. Untuk itu, di poin yang ketiga, saya hanya menegaskan bahwa silahkan, kalau memang Bupati Kabupaten Nabire Bapak Meshak Magai mau mengangkat mereka sebagai pegawai negeri sipil, silahkan. Tapi kami dari pihak asosiasi, kami tetap akan berjuang dan menempuh jalur yang sebenarnya.
Atas nama saya, Tibertus Togopia, dari Korlap Nakes, Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire. Sini dari teman kami yang menyeberang mengucapkan meminta maafkan. Itu kami tolak. Teman kami dari asosiasi, salah satu korlap dari PU membawa satu pasukan untuk meminta maafkan. Yang sekorlap memang teman, tetapi yang lain bukan teman-teman asosiasi. Kami tegas bahwa kami menolak untuk meminta maafkan. Nomor 2, untuk menerima hasil tawaran itu, kami dari teman-teman tenaga honorer yang ada di pemerintah Kabupaten Nabire, kami dari asosiasi pun, itu kami tolak pun juga. Kami tolak pun juga. Yang poin ketiga, untuk dinyatakan mengakomodirkan. Yang dinyatakan itu yang di sisi mana? Apakah dari nomor SK Menpan 1053 kemarin, berarti itu pun yang jelas kami dari tenaga honorer Kabupaten Nabire, kita akan tindak lanjuti proses hukum. Di tingkat PTWN dan Polda Papua. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan atau teman-teman yang sudah menyampaikan beberapa hal terkait dengan penyampaian atau pernyataan yang sudah disampaikan oleh salah satu korlap yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum. Jadi pada intinya kami dari asosiasi sendiri tidak pernah memerintahkan atau ingin mereka harus mengambil sikap seperti yang sudah beredar di video-video yang mungkin sudah beredar ya. Sekali lagi saya mau tegaskan, jika mereka hari ini entah itu pikiran mereka sendiri ataupun mereka diarahkan, tolong dipahami baik. Ini ada prosedur yang harus dilalui. Ini ada persoalan hukum yang harus dilakukan. Teman-teman harus berpikir baik. Ini kita masih punya ranah-ranah ini, salah satunya yang tadi sudah disampaikan oleh beberapa teman-teman. Baik itu pengadilan,
Karena di sana ada indikasi dari sekian 800 nama itu ada nama-nama fiktif. Ya, terkait yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman tadi, ini perlu dipahami baik. Kalaupun hari ini teman-teman mesti tahu, kami sudah menyampaikan itu dan media sudah mengeluarkan satu informasi, sumber informasi yang disampaikan oleh BKN Provinsi Papua bahwa sepanjang ini dalam proses hukum itu tidak bisa atau diizinkan untuk melakukan melengkapi data dan bahkan tidak bisa mendahului Menpan bahwa mereka akan direkrut. Itu tidak bisa seperti begitu. Ya, ketika ini diselesaikan lewat jalur-jalur ini hukum, kita akan tempuh itu. Ketika itu sudah diputuskan, barulah kalian bisa menyatakan seperti itu. Tapi sampai saat hari ini kami belum bisa mengambil sikap atau mendahului Menpan. Itu tidak bisa, karena itu sesuatu yang nanti melanggar hukum. Artinya melangkahi keputusan Menpan. Karena ini mereka ini adalah salah satu lembaga tertinggi untuk mengakomodir ya kepegawaian seluruh pegawai ASN baik itu di Papua bahkan seluruh Indonesia. Nah, jadi saya mau tekankan sekali lagi Kepala Dinas Perumahan atau Dinas Pekerjaan Umum, sekali lagi saya mau sampaikan dan juga beberapa teman-teman yang ada di belakang, mohon dipikirkan secara baik-baik. Kalau mereka minta untuk Bupati segera mengakomodir, silakan Bupati akomodir kalian. Tapi perlu ingat, ketika putusan ini jatuh, data itu kami akan segera kirim, dan itulah yang akan dikeluarkan oleh Menpan. Ini satu poin yang harus dipahami baik, ya. Kami akan memasukkan itu, berkas itu, ya, ke BKD Kabupaten Nabire, dan itu tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Ingat itu baik, karena ini BKN provinsi bahkan Menpan akan perintahkan orang untuk mensortir atau verifikasi data-data itu kembali. Jadi saya mau sampaikan jangan sampai kalian keliru dalam menanggapi atau diarahkan untuk menyampaikan bagian ini. Ini harus dipahami baik ya kepada teman-teman yang hari ini sudah bersebelahan dengan kami. Kami tidak pernah menginginkan hal ini harus terjadi, tapi kalian sudah memilih jalan itu ya. Itu kembali ke kalian. Apapun yang terjadi, itu sudah jadi konsekuensi. Itu bukan kesalahan kami, itu bukan tanggung jawab kami. Yang bisa kami lakukan adalah nama-nama yang hari ini masih setia bersama-sama dengan kami. Karena proses persoalan ini, jika sampai di pengadilan bahkan sampai Menpan, maka data-data inilah yang akan kami serahkan ke Menpan. Ya. Sekalipun hari ini kami bicara di sana, yang menyatakan Bupati segera minta maaf, ini akan kami serahkan data-data ini bagi mereka yang sudah ini ya. Itu bukan kesalahan kami, itu kembali kepada pilihan teman-teman sekalian. Nah, jadi kesimpulan terakhir dari persoalan atau pembicaraan kami pada malam hari ini untuk menanggapi pernyataan yang disampaikan oleh teman-teman bahwa kami tidak pernah mengizinkan atau mengeluarkan statement kepada teman-teman untuk menyampaikan 3 poin tadi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Untuk itu sekali lagi kami selaku Ketua Korlap Asosiasi Tenaga Kontrak Honorer Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah menyampaikan terima kasih kepada teman-teman yang masih setia bersama-sama dengan kami. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari perwakilan dari masing-masing Korlap, dari Korlap Setuan, dari Korlap Ketua Korlap Dinas Pertanian, bahkan dari salah satu Korlap dari Dinas Kesehatan. Itu yang bisa kami sampaikan. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati.